Apakah penting sehingga perusahaan farmasi berlomba-lomba mengklaim bahwa vaksinasi untuk anak usia 5-11 tahun diklaim aman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi dengan channel kita, Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Berdoa berharap mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya. Hari ini langsung aja saya ingin sharing tentang kabar yang mungkin membingungkan masyarakat. Jadi sebenarnya vaksin untuk anak-anak itu penting nggak sih gitu ya? Atau masih ada juga yang bertanya-tanya apakah anak-anak usia 5-11 tahun itu perlu divaksin. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah punya anak-anak usia 5-11 tahun, nah ini ada sebuah informasi bahwa perusahaan farmasi pengembangan vaksin Pfizer baru-baru ini mengabarkan bahwa vaksin Pfizer mengklaim aman untuk anak-anak usia 5-11 tahun. Nah, bagaimana Indonesia menyikapinya ini? Ini ada sebuah informasi terkait hal itu. Ya teman-teman, kita simak tentang Pfizer yang mengklaim bahwa vaksinnya aman untuk anak-anak usia 5-11 tahun. Ini informasinya. Sahabat MOC, perlombaan perusahaan industri farmasi terus terjadi. Mereka berusaha memberikan produk-produk terbaik untuk mengatasi COVID-19. Baru-baru ini perusahaan vaksin Pfizer dan BioNTech mengatakan bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi mereka mampu menginduksi respon kekebalan yang kuat pada anak berusia 5-11 tahun. Terkait dengan hal tersebut, Pfizer berencana untuk mengajukan izin penggunaan vaksin pada anak-anak dalam rentang usia tersebut sesegera mungkin di Amerika Serikat, Eropa, dan di negara yang lain. Reuters memberitakan bahwa perusahaan mengatakan vaksin 2 dosis mereka menghasilkan respon kekebalan pada anak berusia 5-11 tahun dalam uji klinis fase 2 dan 3 yang cocok dengan apa yang sebelumnya diamati pada anak yang berusia 16-25 tahun. Profil keamanan juga umumnya sebanding dengan kelompok usia yang lebih tua, tambah mereka. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengaku pemerintah hingga kini masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID untuk anak di usia di bawah 12 tahun. Hal ini ditegaskan meskipun ia menyadari ada pengumuman dari Pfizer dan BioNTech yang mengklaim bahwa vaksin COVID-19 buatannya aman untuk anak-anak mulai usia 5 tahun. Menurut dia, pengumuman itu baru sekedar informasi awal. Sebenarnya, kalau kita lihat, itu bukan suatu publikasi ilmiah, lebih pada informasi awal saja, bahwa dalam studi mereka itu menemukan vaksinasi pada dosis yang lebih rendah bisa memberikan proteksi pada anak usia 5 tahun, kata Nadia saat ditemui di Jakarta hari Kamis 23 September. Nadia menegaskan hingga kini pemerintah masih memiliki dasar bahwa vaksin Pfizer baru merekomendasikan vaksin untuk anak-anak usia 12 tahun ke atas. Menurut Nadia, pemerintah Indonesia akan menunggu penetapan dari Badan Pengawas Obat Makanan, Badan POM Amerika Serikat atau FDA, jika betul data hasil uji klinis vaksin Pfizer aman untuk anak-anak usia 5 tahun. Tentunya FDA Amerika Serikat sendiri mengatakan kalau memang hasil uji klinis itu sudah ada. Mereka akan meminta segera tentunya seluruh data-data tersebut lalu akan melakukan kajian apakah betul hasil tersebut bermanfaat untuk vaksinasi anak 5 tahun, jelas dia. Menambahkan argumennya, pemerintah juga tengah menunggu hasil uji klinis terhadap penelitian vaksin Sinovac bagi anak-anak usia 3 tahun ke atas. Kemudian, begitu juga dengan vaksin Johnson & Johnson dilakukan uji klinis terhadap anak usia 5 tahun ke atas. Kita tunggu sampai dengan selesainya uji klinis tahap 3, ucap dia. Ya, itu tadi teman-teman semuanya tentang informasi kaitannya dengan vaksinasi untuk anak-anak usia 5-11 tahun. Apakah penting sehingga perusahaan farmasi berlomba-lomba mengklaim bahwa vaksinasi untuk anak usia 5-11 tahun diklaim aman, khususnya perusahaan Pfizer dan BioNTech tadi itu ya.
Nah, di Indonesia sendiri mungkin Kementerian Kesehatan masih bersifat hati-hati, jangan terburu-buru. Jadi teman-teman juga tidak usah bingung, tidak usah terburu-buru, hati-hati bahwa tingkat keamanan dan kepentingan urgensi dari vaksinasi anak-anak ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita salah dan anak-anak kita yang jadi korban gitu. Jadi kalau memang tidak perlu ya nggak usah vaksin gitu ya. Kita menunggu bagaimana pemerintah nanti menyiapkan skema yang terbaik untuk anak-anak kita. Intinya kita tetap dukung bagaimana pemerintah melakukan upaya-upaya terbaik untuk bisa mengatasi pandemik ini. Baik, itu aja teman-teman semuanya, informasi singkat yang bisa kita sharingkan. Terima kasih kebersamaannya. Ingat teman-teman semuanya untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa dan juga untuk senantiasa mendukung channel yang kita kembangkan ini supaya bisa bermanfaat dan berkembang lebih baik lagi. Caranya dengan klik tombol like, share, dan subscribe. Saya undur diri, saya mohon pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.